seolah-olah tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan situs-situs sejarah yang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, sekarang di samping saya ini ada orang yang sangat spesial, orang yang luar biasa. Beliau ini Bapak Akang Hajairin. Dan beliau ini merupakan keturunan langsung dari rumah bicara terakhir atau Perdana Menteri terakhir Kesultanan Bima, yaitu rumah bicara Abdul Hamid. Jadi Bapak mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk pemerintah dulu pertama, karena saya lihat ini sejarah Bima kayaknya situs-situs peninggalan Kesultanan Bima ini kurang diperhatikan ini, kebanyakan nih saya lihat. Gimana menurut Bapak nih, Pak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan info-info berikutnya dan agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang berfaedah tentunya. Ciao. Jadi Bapak mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk pemerintah dulu pertama, karena saya lihat ini sejarah Bima kayaknya situs-situs peninggalan Kesultanan Bima ini kurang diperhatikan ini, kebanyakan nih saya lihat. Gimana menurut Bapak nih, Pak? Kami dari turunan dan keluarga besar dari rumah bicara lah, umumnya di Kesultanan Bima. Kami sayangkan tidak kesannya tidak diperhatikan, kayak disepelekan kalau diambil dari sejarah, sehingga terbangunnya Bima umumnya ini dari leluhur kita yang memang sudah membangun dengan darah dan keringatnya, sehingga tertata nama Kesultanan Besar Bima ini di Nusantara memang sudah dikenal. Sementara di lain pihak pemerintah daerahnya sendiri, umumnya provinsi, khususnya kota dan kabupaten ini punya sejarah yang lama, yang tua, seperti naskah-naskah sejarah kuno yang memang di kesultanan ataupun kerajaan lain kalah jauh dibanding dengan Kesultanan Bima. Kerajaan Bima ini termaju sangat, bahkan dari luar negeri, kerajaan Monaco, kerajaan Belanda dan Inggris datang studi di sini mempelajari struktur pemerintahannya karena sangat lengkap dan terstruktur dengan bagus. Jadi tidak monoton, tidak kesultanan itu jamak. Artinya bukan sultan pribadi yang membangun Bima ini, dengan strukturnya, ada tatanannya, ada Perdana Menteri, yaitu rumah bicara, dan struktur lain, rumah sekuru, rumah perintah,
terus ini panglimanya, Marenda, dan jajaran-jajaran lainnya. Nah, itu. Jadi intinya kurang diperhatikan Pak ya, gimana peninggalan besarnya ini, padahal kerajaan Bima ini merupakan kerajaan yang jaya pada abadnya. Bahkan di dalam kitab Negara Kertagama disebutkan pada abad ke-12 itu di Indonesia bagian timur terdapat sebuah kerajaan yang merupakan pusat perniagaan dan saat itu pusat perlabuhan di wilayah Indonesia Timur, yaitu kerajaan Bima. Dan sekarang sudah sangat memprihatinkan peninggalannya Pak ya. Terus di samping itu Pak, apa pesan-pesan Bapak kepada pemerintah terkait untuk kelestarian budaya ini dan situs warisan cagar budaya kerajaan Bima, agar anak cucu kita nanti bisa tahulah, tidak lupa apa itu rumah bicara, ibarat mereka tidak melupakan sejarah Bima Pak. Bagaimana pesan-pesannya Bapak? Ya, permintaan kami ya, harapan kami seluruh keluarga, dan saya mewakili masyarakat Bima mungkin ya, Bima pada umumnya, bukan kota maupun kabupaten, Bima seutuhnya. Bagaimana budaya dan kultur Kesultanan Bima dibangun kembali, dimajukan kembali, apa ya? Nah, istilahnya untuk generasi berikutnya supaya tidak terbengkalai, tidak terputus, dilestarikan lah, supaya anak cucu dan generasi berikutnya lebih tahu bagaimana kebesarannya Kesultanan Kerajaan Bima. Terus pesan-pesannya Bapak sendiri untuk anak-anak muda nih, bagaimana untuk anak-anak muda agar melek sejarah, biar soalnya menurut saya ini anak muda sekarang ini krisis identitas nih Pak. Mereka tidak bangga jadi Dombojo, mereka tidak bangga menjadi orang Bima. Gimana pesan-pesannya Bapak agar jiwa suku Bojonya anak-anak muda sekarang ini bangga mereka menjadi, kalau saya kebanyakan saya lihat anak muda nih udah lugue nih, udah tradisi yang bukan tradisi Bojo, bukan majalah buat tahu nggak hirawe pahu lagi saya lihat anak-anak muda nih. Gimana pesannya Bapak untuk anak-anak muda agar bangga menjadi masyarakat Bojo dan agar mencintai sejarah Bojo? Ya, saya sebagai pribadi dan mewakili seluruh keluarga besar Kesultanan Bima maksudnya, diharapkan untuk generasi berikut, kaum muda yang milenial sekarang, tolong bangkit. Kita belajar dengan kultur budaya kita yang memang sudah bagus, tertata rapi, yang dibangun oleh leluhur kita zaman itu. Bima dikenal karena sejak zaman dulu dengan kesultanan besarnya, kerajaan besarnya itu. Kenapa kita harus tinggalkan, melupakan, mengabaikan, menyepelekan itu? Jadi mari kita sama-sama mengangkat kembali budaya Kesultanan dan Kerajaan Bima. Oke, siap. Terus buat kawan-kawan, jangan lupa seperti pesan beliau, cintai kebudayaan masyarakat, kebudayaan Bima, dan jangan pernah lupa bahwa Bima adalah kerajaan yang besar dan kerajaan yang jaya pada masanya. Yuk kita bangga menjadi orang Bima, yuk kita bangga menjadi Dombojo. Benar Pak ya? Siap. Oke, salam literasi, salam sejarah. Saya Ade alias Bung Bima bersama Bapak Akang Hajairin. Bapak Akang Hajairin yang merupakan keturunan langsung dari rumah bicara terakhir Kesultanan Bima, mengucapkan terima kasih banyak. Salam literasi, salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kawan-kawan. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila tidak bermanfaat, jangan lupa di share, dibagikan. Bagikan video ini karena berbagi itu indah. Ya, buat kawan-kawan jangan lupa di subscribe, padamkan itu tombol yang merahnya, dipadamkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe yang pastinya tidak menambah hutang negara. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam lestari, salam pena kita.